Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Gali, aku cinta sama kamu. Lelaki bertubuh tinggi itu tertegun, lalu tersenyum saat gadis manis di hadapannya menyatakan perasaan. Maaf Imah, aku cuma menganggapmu sebagai sahabat. Kemudian ia mengeluarkan sebuah kartu undangan pernikahan dari saku jaket kulitnya. Aku akan menikah, aku mohon doa restumu, ucap si lelaki sambil menyerahkan kartu undangan itu. Seakan ada belati yang menghujam dada, Dasimah merasakan sakit luar biasa. Dengan retina yang mulai basah dan tangan yang bergetar, ia mengambil kartu itu, lalu membukanya perlahan. Sebaris tulisan bertinta emas, seperti kilatan petir menyambar netra. Galih Ramdan dan Imas Cempaka. Langit yang cerah pun mendadak hitam. Badai menerjang, menghempaskan Dasimah yang menatap nanar punggung Galih yang berangsur menghilang, meninggalkan yang terhisap lumpur hidup berbau busuk. Di dalamnya Dasimah dikelilingi iblis dan jin dengan berbagai bentuk dan rupa yang hampir tak dapat dijelaskan. Dasimah terbangun dari tidurnya dengan bulir keringat dingin memenuhi kening dan nafasnya memburu. Ia mendengus kesal. Mimpi itu lagi. Geramnya. 25 tahun telah berlalu semenjak cintanya bertepuk sebelah tangan pada lelaki kampung yang menjadi sahabatnya sejak kecil. Tidak terlalu tampan, tapi selalu memikat hatinya. Dasimah yang sudah terlanjur sakit hati menyimpan rasa benci yang amat sangat pada Galih dan keluarga kecilnya. Begitupun pada pasangan suami istri yang rumah tangganya tampak baik-baik saja. Terlebih lagi, Dasimah bukanlah orang yang berkecukupan materi. Membuatnya semakin benci sekaligus iri dengan orang-orang yang memiliki segalanya. Seketika itu juga Dasimah bersumpah tidak akan mencintai lelaki manapun. Di usianya yang kini menginjak 50 tahun, ia lebih memilih menjadi perawan tua. Ia bahkan nekat mempelajari ilmu hitam untuk membalas dendam pada Galih dan tak segan menyakiti orang-orang yang dibencinya. Cinta ditolak, dukun bertindak. Mungkin itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan dirinya saat ini. Dasimah duduk dari posisi tidurnya. Ia melirik jam yang menunjukkan pukul 1 dini hari. Ia beranjak dari kasur kapuk yang sudah tipis, yang membuat biji-biji kapuk itu menonjol, membuat punggungnya sakit. Dibukanya laci pufet di samping kasurnya. Tatapannya tajam, serta sebuah seringai menghiasi wajah Dasimah. Tak kala melihat sebuah boneka santet berukuran kecil, dengan foto seorang wanita menempel di bagian kepala boneka itu. Diambilnya boneka tersebut dan sebuah jarum jahit. Rasakan ini, Imah sialan, rasakan. Serunya sambil menusuk-nusukkan jarum ke arah kaki boneka sambil merapalkan jampe-jampe. Dia kesakitan. Sebuah bisikan memberitahu Dasimah bahwa di lain tempat kaki Imah sedang kesakitan akibat tusukan itu. Dasimah tertawa puas, lalu menghentikan aksinya. Dikembalikannya lagi boneka dan jarum ke dalam laci. Setelah itu Dasimah memakai sweater dan dengan asal-asal dipakainya juga kerudung hitam panjang. Lalu dililitnya ke leher. Kemudian kakinya melangkah ke dapur yang jauh dari kata bersih dan modern. Hanya ada tumpukan kayu bakar. Tikus-tikus got kocar kacir saat Dasimah tiba. Ia mengambil sebuah lampu minyak yang tergantung di dinding yang hanya berupa sekat bambu.
Dinyalakannya lampu minyak itu dan Dasimah pergi keluar rumah. Yang lebih pantas disebut gubuk. Hawa dingin yang menusuk serta heningnya malam ditemani langkah wanita berusia setengah abad tersebut menuju pemakaman. Ia menatap lekat tulisan di sebuah gapura besar yang menyambut kedatangannya. Makam Sirna Raga. Pagi itu warga kampung tengah ramai berkumpul di salah satu makam. Nyai Dasimah yang hendak pergi menghampiri kerumunan tersebut. "Punten, Bah, ada apa ya?" tanyanya pada ketua RT. "Ini, Mak, makam Neng Asih ada yang bongkar." "Astagfirullahaladzim, siapa yang bongkar, Pak? Tega sekali." "Waduh, tidak tahu atuh, Nyai Marisna, teh kepalanya hilang," ungkap Pak RT dengan nada panik bercampur takut. Dasimah mendekat ke liang lahat yang sudah tak tertimbun tanah itu. Seonggok mayat tanpa kepala dengan kain kafan yang terbuka setengah badan. Tampak jelas di bawah sana. Ia merutuki dirinya yang lupa kembali menutup lubang itu. Dikarenakan ada warga yang sedang ronda melintas di sekitar makam semalam. Dasimah menoleh ke kanan ke kiri, memperhatikan keadaan sekitar, sepi. Dengan cepat ia berjalan ke arah semak-semak, mengambil sebuah cangkul dan golok yang disembunyikannya kemarin. Siang harinya, terjadi kecelakaan motor yang menimpa anak gadis tetangganya, Asih, yang langsung tewas di tempat. Hal ini tentu saja dimanfaatkan oleh Dasimah. Ia sengaja mengikuti acara pemakaman agar mengetahui posisi Asih dimakamkan. Setelah semua pelayat pulang, Dasimah justru pergi ke rumah si penggali kubur yang berada tak jauh dari area pemakaman. Dengan mengendap-endap, ia mengambil cangkul dan sebilah golok, lalu menyembunyikannya di semak-semak. Dengan hanya bermodalkan cahaya dari lampu minyak, Dasimah berjalan dengan hati-hati, menyusuri tiap-tiap makam. Dan tanpa kesulitan, langkahnya terhenti di depan sebuah pusara dengan tanah yang masih basah dan kelopak-kelopak mawar yang masih segar dan wangi. Dasimah menaruh lampu minyaknya di samping batu nisan dan segera mencangkul gundukan tanah itu. Dengan bantuan jin, tak butuh waktu lama dan merasa kelelahan, makam itu sudah terbongkar. Dasimah menatap nyalang ke arah mayat yang terbungkus kain kafan dengan rapi. Dibukanya ikatan kepala sampai ke ikatan bagian dada. Dilayangkannya golok ke leher si mayat. Dan dalam sekali tebas, kini tangannya sudah memegang rambut panjang Asih. "Malang sekali nasibmu, Nak," gumamnya sambil menatap kepala Asih yang bocor di bagian kiri dan masih meneteskan darah yang mulai menghitam itu. Lalu dimasukkannya ke dalam kantong kresek yang juga telah disiapkannya dari rumah. Tiba-tiba Dasimah mendengar suara kentungan, tanda bahwa ada warga yang sedang ronda. Dasimah segera melompat keluar dari lubang kuburan, membawa serta kepala, cangkul dan golok, juga tak lupa lampu minyak. Ia kembali menyembunyikan peralatan itu di semak-semak dengan rapi, lalu berlari kecil pulang ke rumah. "Nyai," lirih suara terdengar memanggil Dasimah. Ia berhenti sejenak lalu menengok ke arah sumber suara. Dasimah menaikkan lampu minyaknya, menyorot ke sosok tanpa kepala dengan mengenakan baju putih panjang dengan bercak darah, tampak berdiri di depan gerbang makam. "Mau apa kamu?" tanya Dasimah tanpa rasa takut sedikit pun. "Kepalaku mau dibawa kemana, Mak?" "Aku mau jadikan makanan jin," seru Dasimah kemudian lanjut berlari kecil. Ia pun tiba di rumah bertepatan dengan kumandang azan subuh. Dasimah membuka kresek dan melemparkan potongan kepala itu ke pojokan kamar yang terdapat nampan sesajen. "Makanlah itu jin, ganggulah keluarga Gali. Aku ingin mereka hancur perlahan." Dasimah merebahkan tubuhnya ke atas kasur. Samar-samar ia menangkap sosok hitam besar sedang menjilati kepala itu sebelum dirinya menutup mata. "Pak, saya permisi dulu," pamit Dasimah pada Pak RT. "Oh iya atuh, monggo, mau praktek ya Nyai?"
Dasimah mengangguk mengiyakan, lalu tersenyum kecil. Ia pun pergi dari kerumunan. Selintas PRT tampak mengendus bau busuk saat Dasimah melewatinya. Namun ia tak berpikir macam-macam. Ia hanya mengira itu bau dari arah mayat yang kini sedang diangkat beberapa warga dan anggota keluarga di atas lubang untuk dibetulkan kafannya. PRT tidak tahu bahwa bau busuk berasal dari tas yang dibawa Dasimah yang berisi kepala ASI. Di tengah jalan, Dasimah membuang kantong kresek ke parit di bawah jembatan. Tak berapa lama ia pun tiba di sebuah rumah sederhana milik Rima. Tempatnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga sekaligus membuka pengobatan alternatif di pavilion rumah sang majikan. Namun itu semua hanya kedok saja supaya praktek perdukunannya tak terendus. Dan kebetulan ia memang bisa mengobati berbagai macam penyakit dengan bahan-bahan herbal. Keahlian turun-temurun dari sang nenek. Sayangnya meski warga setempat banyak yang menjadi langganannya, penghasilannya tak seberapa. Mak Pipin tak bisa mematok harga tinggi karena kalau terlalu mahal maka warga akan lebih memilih ke dokter. Ia pun sengaja tidak menempati ruang prakteknya. Meski sang majikan memperbolehkannya tidur di sana, lingkungan di sekitar terlalu ramai. Otomatis dirinya tak akan bebas melancarkan aksi. Hanya sesekali saja ia tidur di rumah Rima. Itu pun hanya manipulasi belaka agar dirinya terlihat menghormati dan menghargai keinginan majikannya. Padahal Dasimah amat tidak menyukai Rima. Uang yang didapat pun tak dihambur-hamburkan untuk membeli barang-barang bagus, apalagi merenovasi gubuknya di kampung sebelah. Ia lebih memilih memakai uang itu untuk membeli perlengkapan praktek maksiatnya. Selepas asar, waktunya Dasimah pulang. Ia memandang lesu 2 lembar uang 50 ribuan. Yang datang berobat hari ini hanya 2 orang. Cuma cukup beli beras, ikan sama kemenyan. Gumamnya dalam hati. Kemudian Dasimah meninggalkan rumah Rima yang sedang ditinggalkan pemiliknya. Dasimah menghela nafas lega. Setidaknya ia tak perlu berhadapan dengan mulut cerewet majikannya. Apalagi jika bau busuk yang masih menempel di tasnya itu terendus. Dalam perjalanan pulang, Dasimah sengaja melewati rumah Gali. Ia mengintip dari balik rerimbunan pohon kembang sepatu di pinggir halaman rumah Gali. Dasimah melihat sepasang suami istri itu tengah ribut dengan seorang wanita hamil. Kang Gali, Akang harus tanggung jawab. Aku hamil 5 bulan, Kang. Seru wanita hamil itu. Astagfirullahaladzim, apa benar teteh hamil karena suami saya? Tanya Imas dengan wajah tampak menahan tangis. Ya Allah, Bunda gak percaya sama ayah. Ini semua fitnah, Bun. Ayah gak kenal sama wanita ini. Pungkas Gali. Akang tega ya, tunggu pembalasan aku, Kang. Wanita hamil itu pun pergi dari rumah Gali. Sedangkan Imas langsung terkulai lemas, pingsan. Dasimah terkekeh pelan, lalu melanjutkan perjalanan pulang. Bagaimana? Wanita hamil itu kini berada di sebelah Dasimah dengan tubuh melayang, mensejajarkan dirinya dengan langkah si empunya ilmu yang memperbudak paksa rohnya di alam gaib. Kerjamu bagus, ucap Dasimah menyeringai lebar. Wanita hamil itu pun cekikikan lalu melesat pergi, sembunyi dari cahaya senja. Menampakkan lubang besar di punggungnya yang dipenuhi belatung lalu menghilang. Pagi itu jerit histeris Imas mewarnai kediaman Gali. Erangan Imas sambil memegang kepalanya. Ia berguling ke kiri ke kanan sebab sakit yang tak tertahankan. Gali yang panik merasakan ada sesuatu yang ganjil. Ini bukan sakit kepala biasa. Aku harus bawa dia ke bilik ruqyah, gumamnya dalam hati. Gali pun segera mengambil kunci mobil. Dengan hati-hati Gali membopong Imas yang lemah menuju mobil dan membaringkannya di jok belakang. Sekitar 30 menit perjalanan, akhirnya mereka tiba. Ada beberapa pasien ruqyah beserta keluarga yang mendampingi terlihat duduk santai di teras. Alhamdulillah gak terlalu ramai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya mau daftar ruqyah.
siapa yang mau diruqyah? Istri saya, Imas. Istrinya dibawa, Pak. Ada di mobil. Langsung dibawa ke sini saja, Pak, karena yang sedang diruqyah oleh Pak Ustadz di dalam itu pasien terakhir. Oh begitu. Namun betapa terkejutnya Gali saat membuka pintu mobil. Sang istri tidak berada di dalam. Imas, Imas. Gali celengukan memanggil Imas. Ia berjalan memutari mobil, tapi Imas tidak ada. Ya Allah, kemana dia? Ak Gali, tolong Ak, teriak Imas mengejutkan Gali. Gali mencari sumber suara. Gali melongo ke atas, matanya terbelalak lebar. Imas sedang tergantung di pohon. Ia meronta-ronta dengan tangan mencengkram leher, seperti mencekik. Astagfirullahalazim. Gali kebingungan. Ia mencoba memanjat, tapi ia urungkan niatnya itu, sebab tidak mungkin ia bisa menyelamatkan Imas seorang diri. Gali langsung masuk ke ruang praktek ruqyah tanpa menghiraukan orang-orang yang bertanya-tanya di belakangnya. Pak Ustadz, tolong saya Pak Ustadz, tolong istri saya Pak. Ustadz Fikri yang sedang meruqyah otomatis menghentikan aktivitasnya. Ada apa Pak? Kenapa istrinya? Istri saya ada di atas pohon Pak, tolong saya Pak. Ustadz Fikri memberikan isyarat kepada salah seorang asisten untuk menggantikannya meruqyah pasien. Lalu mengajak asisten lain untuk mengekor Gali. Di mana Pak istrinya? Gali menunjuk ke atas. Itu Pak Ustadz. Astagfirullahalazim. Seru Ustadz Fikri dan asistennya serentak. Lantas mereka mulai membaca ayat kursi. Mendadak Imas merosot, turun dengan sigap. Mereka bertiga menangkap Imas hingga mereka tersungkur di tanah. Gali pun menggendong Imas, lalu mereka berjalan cepat kembali menuju bilik ruqyah. Baru beberapa langkah, Gali merasakan hawa dingin di tengkuknya. Padahal matahari sangat terik. Gali menengok ke belakang. Manik matanya membulat. Sosok raksasa bertubuh hitam besar dan mata merah menyala, sedang berdiri tepat di depan pohon. Gali membuang muka. Ya Allah, apa itu? Tanyanya dalam hati. Tubuhnya mulai gemetar. Ia menengok lagi ke belakang, tapi sosok itu sudah menghilang. Ustadz Fikri memakai sarung tangan berwarna hitam, lalu menekan ibu jari Imas. Kemudian ia melafadzkan surat Al-Fatihah dan ayat kursi, masing-masing sebanyak 3 kali. Imas mulai bereaksi. Ia mengerang dan langsung terduduk. Diam kamu, bentaknya sambil melotot pada Ustadz. Suaranya terdengar berat dan serak. Namun tentu saja Ustadz Fikri tak menggubrisnya. Ia tetap membacakan ayat-ayat Al-Quran. Imas meronta-ronta, kakinya menendang-nendang Ustadz Fikri. Gali yang memegangi istrinya pun mulai kewalahan. Boneka santet yang sedang dicekik oleh Dasimah mengepulkan asap hitam. Ia tersentak lalu menjatuhkan boneka itu. Ustadz sialan, mana makananku? Dasimah menatap tajam sosok bermata merah di sudut kamarnya. Ia mengambil kresek hitam yang disembunyikannya di kolong kasur, lalu mengeluarkan isinya. Ini, Dasimah melempar janin tanpa tangan dan kaki hasil aborsi yang sudah membusuk. Semalam Dasimah tak sengaja melihat sepasang kekasih sedang mengendap-endap di sebuah kebun. Saat dirinya hendak pergi ke makam, apalagi kalau bukan untuk mencari mayat, Mak Pipin yang curiga mengintip sejoli itu dari belakang pohon pisang. Neng, kubur di sini aja ya, bisik sang lelaki. Iya deh, terserah, cepetan nanti ada yang lihat, ucap si perempuan sambil menengok kiri kanan, mengawasi keadaan sekitar. Lelaki itu pun mulai menggali, setelah itu mengubur sebuah kantong kresek. Selesai melancarkan aksinya, kedua pasangan itu lari terpirit-pirit entah mana. Dasimah melangkahkan kaki menuju gundukan tanah yang tertutup daun kering itu. Karena penasaran, Dasimah menggalinya dengan tangan kosong. Belum terlalu dalam menggali, kresek hitam itu sudah terlihat dan ditarik keluar oleh Dasimah. Dasimah membuka ikatan kresek itu. Saat melihat isinya, dia tersenyum lebar, senyum yang mengerikan. Janin bayi,
Desis Dasimah menjilat bibir atasnya. Seperti biasa, pagi itu Dasimah hendak pergi ke rumah Rima. Di perjalanan ia sengaja menyimpang ke rumah Imas. Dengan mengendap-endap, Dasimah mendekati rimbunan pohon teh-tehan yang menjadi pagar rumah itu. Dasimah menengok kiri kanan. Sepi, gumamnya. Kemudian ia mengeluarkan kantong kresek dari dalam tas. Setelah kantong itu dibuka, Dasimah komat-kamit membaca mantra, lalu menaburkan tanah kuburan di sekitar rumah Imas. Dasimah tersenyum miring. Rasakan akibatnya kalau kamu berani merebut apa yang seharusnya jadi kebahagiaanku. Setelah melakukan aksinya, Dasimah meneruskan berjalan. Langkahnya terhenti saat melihat pasangan suami istri yang sedang bertengkar di teras rumah. Saya juga mau atuh Kang, punya mobil bagus kayak dia, seru si istri sambil menunjuk. Dasimah mengikuti arah telunjuk itu yang mengarah ke halaman rumah tetangganya yang baru saja membeli mobil baru. Pokoknya kalau Akang gak beli mobil, kita cerai. Si istri masuk ke dalam rumah dengan membanting pintu, meninggalkan suaminya yang mengacak rambut frustasi. Dasimah menyeringai, ada santapan nih. Lalu ia tergegah pelan. Serahkan semuanya padaku. Tiba-tiba sebuah suara berbisik di telinga Dasimah. Ia manggut-manggut, kemudian melangkah pasti menghampiri si Akang. Kang Asep, sapa Dasimah. Kang Asep mendongakkan kepalanya. Nyai, kenapa atuh pagi-pagi begini kok mukanya udah ditekuk aja? Tanya Dasimah seorama. Istri saya Nyai, masa minta mobil, saya kan cuma penjual nasi goreng. Oh begitu. Iya Nyai, uang dari mana coba? Kang Asep membuang nafas kasar. Kang Asep bisa kok beli mobil, Akang bisa dapatkan uang dengan cara yang mudah. Kang Asep mengerutkan kening. Caranya Nyai? Nanti malam datang ke rumah Nyai ya, nanti Nyai kasih tahu caranya. Tepat pukul 9 malam Kang Asep datang ke rumah Nyai Dasimah. Assalamualaikum Nyai. Salam Kang Asep sambil mengetuk pintu. Dari dalam rumah bilik itu Dasimah menyaut. Ya, waalaikumsalam. Maaf sekali Nyai, saya baru datang jam segini. Tidak apa-apa, ayo masuk. Kang Asep pun masuk setelah dipersilahkan. Matanya menyisir seluruh sudut ruangan yang hanya disinari lampu minyak. Nyai, tidak takut tinggal di sini sendirian? Tanyanya bergidik ngeri. Dasimah tergegah. Ah, takut apa atuh? Tidak ada apa-apa di sini. Tidak ada yang aneh-aneh. Kalaupun ada setan, setannya yang takut sama Nyai. Dasimah terkikik, persis tawanya Mak Lampir di sinetron. Kang Asep tercekat. Hah? Maksudnya Nyai? Ia mengelus tengkuknya merinding. Sudah, Nyai bercanda. Duduk Kang. Iya Nyai. Jadi bagaimana caranya Nyai supaya saya bisa cepat dapat uang untuk beli mobil? Wanita parubaya yang masih terlihat cantik itu mengeluarkan selembar kertas yang telah dia persiapkan. Nih ya, caranya mudah Kang Asep. Tempelkan saja kertas ini di dalam rumah atau di pintu. Apa ini Nyai? Coba dibuka. Itu kertas isinya Asmaul Husna. Kang Asep pun perlahan membuka kertas tersebut dan membaca dengan saksama. Iya betul Nyai, ini memang Asmaul Husna. Kemudian Dasimah mengeluarkan selembar kertas lagi. Nah, kalau yang ini jimat penglaris. Jimat penglaris Nyai? Iya, Akang kan jualan nasi goreng. Nah, kertas ini nanti ditempel di tempat jualannya Kang Asep. Nyai yakin pasti nanti banyak yang beli. Nyai melirik bayangan hitam di belakang Kang Asep. Bayangan yang sedang mencoba membisikkan sesuatu ke dalam pikiran lelaki kurus tersebut, mempengaruhi imannya. Kang Asep mengangguk-angguk. Oh, seperti itu Nyai. Iya, paham kan? Gampang kan? Iya Nyai, mulai besok akan saya coba. Kalau begitu saya pamit Nyai, nanti istri saya nyari. Saya bayar berapa ya Nyai? Tidak usah bayar pakai uang. Jadi saya bayar pakai apa Nyi?
Nanti saja Kang, kalau sudah berhasil baru Nyai kasih tahu. Ya sudah Nyai, terima kasih, saya permisi. Tunggu Kang. Kang Asep menghentikan langkahnya. Ada apa Nyai? Kang Asep lakukan itu harus diam-diam, jangan ada sampai orang yang tahu, kecuali istri. Jadi sebaiknya jimat Asmaul Husna pasang saja di kamar, dan suruh istrinya Kang Asep kunci mulutnya, kalau dia benar-benar mau mobil. Kang Asep tampak berpikir sejenak. Baik Nyai, Assalamualaikum. Kemudian ia beringsut pergi. Waalaikumsalam. Dasimah menutup pintu rumah lalu mengintip kepergian Kang Asep dari balik gorden. Setelah Kang Asep sudah tak terlihat, Dasimah terkikik nyaring. Dasar Asep, manusia penuh nafsu dunia, sampai-sampai tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Segala cara dihalalkan, si Asep itu tidak tahu kalau di tengah-tengah tulisan Asmaul Husna ada kata hitmit alias anjing. Raja Dasimah kemudian terbahak. Kemudian Dasimah memandangi satu persatu jin di sudut ruangan itu. Datang dan bawalah teman-teman kalian ke rumah si Asep. Sebanyak-banyaknya, karena dia sudah memanggil kalian dengan sukarela. Kediaman Gali dan Imas tampak hening. Gali yang sedang makan malam sendiri samar-samar mendengar bunyi yang tak biasa. Suara apa ya? Gali menajamkan pendengaran. Kayak suara gamelan. Lanjutnya sambil mengelus tengkuk, akan tetapi dia tak menghiraukan dan kembali menyuap nasi terakhir. Selesai mencuci piring, Gali berniat menyusul Imas yang lebih dulu tidur. Namun saat dia membuka pintu kamar, terlihat Imas sedang menyisir rambut panjangnya di depan kaca rias. Neng, kok belum tidur? Tidur yuk, Aa ngantuk. Di usia pernikahan yang ke-24 tahun, mereka belum juga dikaruniai buah hati. Imas sudah 3 kali mengandung, tapi selalu keguguran tanpa sebab pada usia kandungan ke-5 bulan. Gali menghirup dalam aroma bunga kenanga pada rambut Imas. Aneh, perasaan tadi sore Imas tidak keramas. Dan sejak kapan dia pakai sampo dengan wangi bunga? Batinnya. Imas melepaskan tangan Gali yang melingkar di pinggangnya, lalu membalikkan badan. Apa Neng? Neng pengen rasain yang namanya ngelonin bayi sambil nyanyiin lagu tidur. Imas menatap lekat Gali. Wajahnya tampak dingin, membuat suami itu merasa tak nyaman. Sabar ya Neng, Allah belum kasih kita amanah untuk punya anak. Imas mengambil boneka teddy bear milik keponakannya yang tertinggal dari atas meja rias. Ia menidurkan boneka itu di tangannya, seperti menidurkan seorang bayi. Kemudian dia mulai bernyanyi, lingsir wengi. Gali beringsut mundur mendengar suara Imas yang merdu, tapi membuat bulu kuduknya berdiri. Sudah Neng, apaan sih kok nyanyi begituan? Ayo tidur. Dengan cepat Gali melebarkan selimut. Imas berdiri dan meletakkan boneka itu ke tempatnya. Ia membuka tali piyama yang ia kenakan, sehingga tampaklah tubuhnya yang sintal. Hanya tertutupi pakaian dalam. Gali menatap sang istri yang tampak begitu menggoda. Neng, maaf Neng, Aa capek, ujar Gali beralasan. Seketika Imas terduduk, mengejutkan Gali. Aku ingin bayi, teriaknya, dan yang terjadi kemudian adalah wajahnya berubah menyeramkan. Mata Imas yang menatap tajam Gali itu memutih. Lalu Imas melompat ke dinding di belakangnya. Gali tercekat, matanya membelalak, mulutnya ingin merapalkan doa, tapi terkunci. Gali terpaku di kasurnya, tak berkedip menatap wajah sang istri yang kini telah berubah menjadi sangat menyeramkan. Terbata Gali mengucapkan ayat-ayat dengan bibir gemetar. Imas tertawa nyaring, seolah meledek. Gali tercekat, beristighfar dalam hati, memohon kekuatan kepada Allah. Setelah dia yakin bisa merapalkan kembali ayat kursi, Gali pun menyuarakan ayat Allah tersebut dengan lantang. Tubuh Imas yang berada di dinding selayaknya cicak tiba-tiba merayap turun dengan cepat ke hadapan Gali dan berusaha mencekik. Dengan sigap Gali menghindar lalu memegang kuat tangan Imas.
Imas, sadar Imas, istighfar. Imas berontak. Gali semakin kewalahan. Dengan tenaga yang masih tersisa, Gali berusaha membisikkan Al-Fatihah ke telinga Imas. Setelahnya Imas pun tak sadarkan diri. Gali terduduk lemas. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa setelah diruqyah, Imas tetap mengalami gangguan? Di lain tempat, Kang Asep tampak sumringah. Wakaf Asmaul Husna yang diberikan Dasimah kini telah menghiasi dinding kamarnya. Kang, beneran kita bisa jadi kaya? Tanya Nining istrinya. Nyai Dasimah bilang begitu. Sudahlah, kita sabar saja. Setelah mengelap gerobak dan mencuci roda sampai bersih, Kang Asep mengeluarkan sesuatu dari dalam saku celananya. Apa itu, Kang? Ini jimat penglaris. Kata Nyai, kalau Akang jualan pakai jimat ini, nanti bisa laku dagangan Akang. Kalau dagangan Akang laris manis, kita bisa cepat kaya atuh, Kang. Mudah-mudahan. Sementara itu di rumah Gali, Imas baru terbangun dengan keadaan linglung. Neng, kamu tidak apa-apa? Pusing, A. Semalam aku kenapa? Neng tidak ingat. Kamu kerasukan, Neng. Astagfirullah, kok bisa? Kan aku sudah diruqyah, A. Aa juga tidak tahu kenapa bisa begitu. Lebih baik sekarang Neng cepat mandi, sholat subuh terus sarapan. Kita pergi lagi ke bilik ruqyah. Seharian Dasimah tidak keluar rumah. Ia mulai malas bekerja di tempat terima. Kini dia sedang menatap pantulan wajahnya di cermin, memperlihatkan tiap garis keriput seolah menandakan bahwa dia memang sudah tua. Dasimah mengambil sebuah kotak kecil dari lemari pakaian yang sudah agak rusak, dimakan rayap. Perlahan Dasimah membuka kotak itu. Sebuah benda kecil menyerupai jarum kecil terpampang di sana. Ia menyebutnya susuk pesona. Bayangannya pun melayang ke 26 tahun yang lalu. Setahun belajar ilmu hitam membuat Dasimah tampil lebih percaya diri untuk mengobati luka hatinya karena cinta yang tak terbalaskan kepada Gali. Dasimah mulai menekuni kembali profesi sinden yang sudah 8 tahun ditinggalkannya. Ini untuk kamu. Ki Prana, guru Dasimah, memberikan sesuatu kepada Dasimah. Apa ini, Ki? Ini namanya susuk pesona. Gunanya agar banyak yang terpesona saat kau menyinden nanti. Sini, kupakaikan. Tepat di malam minggu hajatan besar berlangsung di kampung Lampengan. 1 jam sebelum acara berlangsung, Dasimah melakukan ritual nyambat makhluk gaib. Acara utama dimulai sekitar pukul 22. Dasimah yang terlihat anggun dengan balutan kebaya dan sanggul sederhana di kepalanya, sudah siap di atas panggung bersama dengan orkestra gamelan. Para tamu undangan yang didominasi para pria telah berkumpul di halaman. Menatap wajah cantik jelita sang sinden, tak sadar ingin berjoget. Alunan musik gamelan, Dasimah mulai berdendang. Tak membutuhkan waktu lama, para penonton pun mulai berjoget menikmati tiap alunan lagu. Saat sedang bernyanyi, Dasimah menangkap seorang gadis di sudut panggung. Gadis yang berpakaian sama dengannya. Gadis itu lenggak-lenggok bak penari jaipong saat sinden menyanyikan tembang Bambung Hideng. Dasimah tercekat saat gadis itu menoleh ke arahnya. Wajahnya hancur berlumuran darah. Dasimah sempat berhenti menyanyi sepersekian detik. Segera ia memalingkan pandangan lalu meneruskan bernyanyi. Penonton semakin bersemangat. Satu persatu dari mereka mulai kesurupan. Ada yang menyerupai gerakan pencaksilat. Ada juga yang beraksi seperti macan. Kebanyakan dari mereka yang kesurupan adalah yang memiliki ilmu kebatinan. Dasimah tersenyum lebar, merasa puas melihat arena permainan yang semakin seru. Ia tak menyadari bahwa dari kejauhan Gali memperhatikannya. Sejak saat itu Gali mengetahui bahwa Dasimah telah melakukan hal yang sangat dilarang agama. Dalam hati dia amat bersyukur telah menambatkan cintanya kepada Imas. Namun sayang, Gali pula tak mengetahui bahwa Dasimah telah mengumpulkan segenap kekuatan untuk balas dendam terhadap dirinya. Acara hajatan dihentikan setelah penonton ricuh sebab ada 2 orang yang kesurupan.
Mereka diketahui salah satu sanak saudara yang punya hajat, yang memang mempunyai ilmu kebatinan, sehingga mereka tak dapat mengendalikan diri saat mendengarkan tembang Bambung Hideng. Ayo bangun, kamu pulang saja. Dasima ditarik oleh salah satu pemain gamelan. Di belakang panggung sudah menunggu orang yang mau bayar kamu. Dasima mengangguk lalu beranjak ke belakang panggung. Setelah mendapatkan apa yang menjadi haknya, Dasima melangkah pulang. Saat dia sudah membuka pintu, Dasima tercekat. Dia mendapati sosok wanita berkebaya berdiri membelakanginya. Perlahan Dasima menghampiri. Permisi teh, siapa ya? Cari siapa? Kenapa ada di rumah saya? Wanita berkebaya itu membalikkan badan, memperlihatkan wajahnya yang hancur. Ternyata dia adalah sosok yang dilihat Dasima menari di sudut panggung. Dasima menjerit dan mundur selangkah dengan tangan menutupi wajah. Siapa kamu? Pergi! Jangan ganggu saya! Wanita itu terkikik. Aku adalah murid Ki Prana. Aku juga memakai susuk sepertimu saat dulu menjadi sinden. Lalu apa hubungannya denganku? Kamu tak perlu takut padaku. Aku datang bukan untuk mengganggu, tapi untuk membantu. Maksudmu? Lepaskan susukmu itu, atau kau akan berakhir mengenaskan sepertiku. Si Medit menatap tajam Dasima dengan bola mata yang hampir keluar. Darah yang mengucur di wajahnya disertai bau amis membuat Dasima mual. Sosok itu terkikik memandang Dasima yang muntah di pojok dinding. Maksudmu apa? Kenapa aku harus melepas susukku, ha? Dengarkan aku baik-baik. Setelah kau menjadi sinden kondang, itu artinya dirimu juga mempunyai kekuatan yang besar. Karena banyak energi gaib yang menempel padamu. Dan Ki Prana akan mengambil sukmamu untuk menambah kekuatannya. Yang lebih menyakitkan, ragamu tidak akan diterima bumi setelah kau mati. Apa kau mati mengenaskan karenanya? Karena sukmamu diambil? Tidak, aku melarikan diri saat Ki Prana mencoba menyekapku. Aku tertabrak truk. Dasima menunduk sejenak. Tapi, saat mendongak, sosok tersebut sudah hilang. Dasima membuang nafas kasar. Untuk apa aku percaya demit itu? Gumamnya, ia pun beranjak untuk membersihkan diri. Beberapa bulan berlalu, Dasima semakin terkenal sebagai sinden di kampungnya. Ilmu hitam yang dimilikinya pun semakin bertambah. Namun, hari naas itu datang, hari di mana Ki Prana akan mengambil sukmanya. Lepaskan, Ki! Dasima berontak saat Ki Prana akan mengurung Dasima di kamar. Dasima menendang selangkangan Ki Prana ketika sang guru tengah mengadu kesakitan. Dasima berlari keluar. Awas kau Dasima, kali ini aku takkan gagal lagi. Seru Ki Prana geram, ia pun mengejar Dasima sampai ke jalan raya. Bagaikan sebuah karma, tubuh Ki Prana terpental saat sebuah truk tronton menabraknya. Dasima yang melihat langsung kejadian itu terperangah, terkejut bukan main. Ia berlari mendekati jasad Ki Prana yang sudah dikerumuni warga sekitar. Dari sudut matanya ia menangkap sosok sang wanita demit yang pernah mendatanginya, tengah mengangguk sambil tersenyum sengit, seakan tengah menang atas dendamnya. Sejurus kemudian dia menghilang. Terima kasih, desis Dasima. Sejak kejadian itu Dasima melepaskan susuk dengan caranya sendiri dan tak pernah memasangnya lagi. Susuk itu pun disimpan hingga kini sebagai kenang-kenangan. Hai Nyai. Suara yang berat menarik Dasima ke alam nyata. Ia menyimpan kembali kotak susuk itu ke dalam lemari. Tatapannya lalu beradu pada sosok hitam besar. Apa? Aku lapar. Beri aku daging muda saat ini juga. Sial, aku lupa memberikannya makan. Apa maksudmu daging muda? Daging manusia tak berdosa. Mata Dasima terbelalak. Apa artinya aku harus membunuh anak kecil? Pikirnya. Tangannya gemetar,
ia sama sekali tak pernah melukai anak-anak. Meskipun dia bersekutu dengan iblis, tapi dia tak tega bila harus menyakiti, apalagi sampai membunuh anak kecil. Tidak ada pilihan lain, tanya Dasimah hati-hati. Sosok itu terbahak-bahak. Bagaimana jika kau saja yang aku makan? Dasimah terperanjat. Tidak, aku tidak mau mati. Dendamku dengan Gali dan Imas belum tuntas. Kalau begitu, cepat carikan aku tumbal. Dengan ragu Dasimah mengangguk, lalu keluar rumah. Di tempat lain, Gali dan Imas sudah tiba di bilik Ruqyah. Mereka langsung masuk tanpa terlebih dahulu mendaftar karena sudah janji dengan Ustadz Fikri. Jadi kenapa istri saya, Tat? Kenapa dia kena gangguan lagi? Sepertinya memang cincin yang mengganggu Bu Imas tidak semuanya pergi. Waktu Ruqyah kemarin itu bisa jadi cincin tersebut mengelabui kita, pura-pura pergi. Nah, saat Ruqyah selesai, jin ini itu kembali lagi. Gali dan Imas hanya manggut-manggut saja. Apa beberapa hari ini ada yang dirasakan oleh istrinya, Pak? Istri saya cuma sering melamun dan menyendiri di kamar, kadang juga sambil menangis. Iya, itu hati-hati. Kesedihan yang mendalam juga bisa menjadi pintu untuk cincin mengganggu Bu Imas. Imas ingin punya anak, Tat, makanya dia sedih. Saud Gali. Ustadz Fikri mengangguk dengan bibir membentuk O. Tiba-tiba saja Imas tertawa nyaring, mengejutkan Ustadz dan Gali. Suara Imas berubah melengking, bahkan lebih mirip nenek-nenek. Neng, istighfar, Neng. Dengan tenang Ustadz Fikri membaca ayat-ayat Al-Quran. Namun Imas justru meledek sang Ustadz. Pergi kamu dari hadapan saya, Ustadz gadungan kamu. Imas cekikikan. Gali hanya mengelus dada. Baru kali ini dia mendengar Imas berbicara kasar. Namun mengingat Imas sedang kerasukan, ia memakluminya. Ustadz Fikri terus membacakan ayat-ayat Al-Quran. Imas seketika merasa mual. Dia langsung mengeluarkan isi perutnya, dan tak lama kemudian Imas tak sadarkan diri. Setelah hampir 10 menit hilang kesadaran, akhirnya Imas siuman. Alhamdulillah, bagaimana perasaan ibu sekarang? Sudah agak enakan, Ustadz. Ibu banyak istighfar ya, jangan banyak melamun dan merasakan sedih yang berlarut-larut, karena akan membuka celah bagi jin untuk masuk ke dalam tubuh ibu. Imas manggut-manggut mendengarkan wejangan dari Ustadz, sedang Gali hanya mengusap-ngusap lembut punggung istrinya agar tenang. Ayo pulang. Setelah berpamitan kepada Ustadz dan membayar biaya Ruqyah dengan tarif seikhlasnya, Gali dan Imas pun segera meninggalkan bilik Ruqyah. Langit semakin menggelarkan jingganya. Burung-burung gagak mulai berterbangan mengelilingi area pemakaman seorang anak lelaki yang baru saja meninggal karena tenggelam di sungai. Dasimah memperhatikan dari kejauhan. Lelah ia mencari mangsa daging muda seharian, dan sekarang keberuntungan berpihak padanya. Akhirnya dapat juga. Aku akan kembali nanti malam. Ia pun melangkah pulang dengan sumringah. Ketika melewati rumah pria yang selama ini menjadi idamannya, netra perawan tua itu menatap sendu Gali yang tengah seorang diri menyesap kopi di teras. Tak sadar bibirnya komat kamit. Ia mengucap jampi-jampi. Dasimah benar-benar tak sadar bahwa ia telah merapalkan mantra asihan. Air matanya menetes. Ada rasa sedih bercampur perih yang dalam di hatinya. Dasimah lalu melanjutkan langkahnya dengan tangan mengepal erat. Sementara itu, Gali tiba-tiba tersentak air kopi. Dadanya berdebar hebat. Wajah Dasimah tiba-tiba muncul di benaknya. Ia menggeleng kuat lalu mengusap wajah. Astagfirullahaladzim. Neng, Aa keluar dulu ya, mau beli makan. Imas mengangguk sambil melipat mukena. Aa mau beli apa? Neng maunya apa? Imas nampak berpikir sejenak. Apa aja deh, asal bukan makanannya Kang Asep. Ya, biasanya dia membeli makanan di Kang Asep. Tapi sekarang beberapa kali Imas melihat banyak jin yang mengelilingi dagangan Kang Asep.
Makanya sekarang Imas tak mau lagi makan makanan Kang Asep. Iya, Gali pun keluar rumah dan berjalan menuju jalan besar. Kalau malam hari, biasanya di pinggir jalan besar lebih banyak yang menjajakan makanan daripada siang hari. Tengok kanan kiri mencari santapan yang pas untuk makan malam. Perhatian Gali rupanya teralihkan pada sebuah kios pecel ayam yang ramai pengunjung. Antri sampai keluar kios. Gali merasa sangat penasaran lalu mendekati kios itu. Gali semakin tertarik melihat hidangan yang begitu menggoda. Ia pun langsung memesan makanan. Sementara itu di luar sana, Kang Asep sedang mendorong gerobak nasi gorengnya pulang dengan wajah sumringah. Ning, Nining, iya tunggu. Kenapa atuh Kang? Teriak-teriak. Kang Asep bergegas masuk. Nining yang kebingungan langsung menutup pintu, lalu mengekor suaminya ke kamar. Ada apa Kang? Nih, kamu lihat. Ia mengeluarkan lembaran-lembaran uang yang membuat mata Nining bersinar. Laku banyak ya Kang? Bukan laku lagi Ning, dagangan Akang habis. Yang beli antri sampai Akang kewalahan. Wah, kalau setiap hari begini terus kita bisa cepat kaya Kang. Tapi mulai besok kamu harus bantu Akang jualan ya. Malam semakin larut. Sebelum tidur Nining menyimpan semua uang di dalam dompet, lalu diselipkan di antara lipatan-lipatan baju di dalam lemari. Ia melirik Kang Asep yang sudah mendengkur dengan keras karena kelelahan. Saat dirinya baru saja terbaring di sebelah Kang Asep, tercium aroma bau yang menyengat. Bu, apa ini? Bu Melati? Mata Nining menyisir seisi kamar sambil mengendus, mencoba mencari keberadaan bunga, tapi tidak ditemukan. Aroma semakin kuat tercium dari bawah kolong ranjangnya. Tanpa beranjak dari kasur, Nining menunduk perlahan melihat ke kolong. Seketika Nining berteriak histeris saat melihat pocong di kolong ranjang. Kang Asep tersentak dari tidurnya. Ada apa Ning? Itu Kang. Apa sih, bicara yang betul atuh. Pocong Kang. Ada pocong di kolong kasur. Ah, ada-ada saja kamu. Mana coba Akang lihat. Mana, tidak ada apa-apa. Kamu mah ngelindur. Tapi seketika mata Kang Asep membeliak saat kembali menatap istrinya yang kini berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Kang Asep melompat mundur. Siapa kamu? Pergi! Sontak yang menyerupai nenek dengan rambut putih yang berantakan itu tertawa. Kamu tak perlu takut sama saya. Kamu yang sudah panggil saya dan keturunan-keturunan saya ke rumah ini. Sosok itu terkekeh, kemudian berubah kembali menjadi Nining yang langsung jatuh pingsan. Kang Asep segera membaringkan dan menyelimuti Nining. Setelah itu ia berlari kecil ke dapur, mengambil tremos dan kembali ke dalam kamar. Kang Asep merapalkan campi pengusir roh halus yang pernah diajarkan oleh kakeknya. Setelah campi terucap, Kang Asep menyiram air tremos ke sudut kamar. Harapannya agar setan yang merasuki Nining kepanasan dan kesakitan karena campi dan air panas tadi. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Dasima masih terjaga, menatap kosong bilik kamarnya tanpa ada sosok jin yang bisa menemaninya. Ia baru saja menyuruh makhluk besar hitam itu untuk menyantap sendiri makanannya di kuburan. Sepertinya aku harus memperbaiki rumah ini. Sebenarnya saat Dasimah masih muda, hidupnya berkecukupan dengan menempati rumah sederhana peninggalan orang tua. Namun 10 tahun lalu rumah itu dijual dan sebagian uang sudah ia habiskan untuk keperluan maksiat dan membangun gubuk yang ia tempati saat ini. Sedangkan sisanya masih ia simpan, tapi bukan berbentuk uang, melainkan emas. Kalau aku hidup seperti ini terus, tidak akan ada pria yang tertarik padaku dan tidak akan ada korban yang percaya aku bisa membuat mereka kaya seperti si Asep itu. Tapi Gali, kenapa kamu terus saja ada di pikiranku? Aku jadi sulit membuka hatiku untuk yang lain. Untuk kamu Imas, aku pastikan hidupmu akan menderita. Aku akan membunuhmu perlahan-lahan.
Dasimah mengambil beberapa dupa dan membakarnya bersama kemenyan. Kemudian ia duduk bersila dan menaruh foto Imas di depannya. Telunjuk ia tempelkan di foto Imas, disertai mata yang melotot murka. Dasimah mulai merapalkan jampi teluh. Di kediaman Gali, Imas yang sedang tidur pulas tiba-tiba merasa tercekik. Ia terbangun sambil memegangi lehernya. Imas menggoyang-goyangkan tubuh Gali sampai terbangun. "Neng, kamu kenapa, Neng?" tanya Gali gelagapan yang melihat kondisi Imas seperti tak bisa bernafas dan terus memegangi lehernya. Tak berselang lama Imas batuk-batuk, menyemburkan darah. "Ustadz, sebenarnya apa yang terjadi dengan istri saya? Kenapa setelah beberapa kali diruqyah, dia masih saja diganggu?" Ustadz Fikri menghela nafas panjang. "Apa bapak dan ibu punya musuh? Atau sedang bermasalah dengan orang lain?" Gali dan Imas saling berpandangan, lalu mereka menggeleng. "Tidak Ustadz, kami tidak merasa punya musuh, dan insya Allah kami juga tidak punya masalah dengan orang lain. Sebenarnya sudah 3 malam berturut-turut saya bermimpi buruk, diserang jin yang mau membunuh saya, dan setiap sore kepala dan dada saya terasa sakit." "Kok Neng gak bilang-bilang?" "Maaf Neng cuma tidak mau buat merasa khawatir." "Jadi istri saya terkena gangguan apa lagi Pak Ustadz?" "Istri Bapak sepertinya terkena teluh atau guna-guna." "Astagfirullahaladzim. Ya Allah, siapa yang sudah tega berbuat seperti itu kepada saya?" Dasimah sumringah memandangi rumahnya yang kini sudah diperbaiki. Ia meminta tolong kepada beberapa tetangga yang bekerja sebagai kuli untuk membetulkan rumahnya. "Nyai, kami mau pamit pulang dulu." "Kenapa Kang? Kang belum selesai kerjanya." "Sebentar lagi zuhur, saya mau sholat dulu." "Oh, baiklah, setelah sholat cepat kembali lagi ya Kang. Makan di sini saja, saya mau beli makanan." "Baik Nyai." Pasca diruqyah 1 minggu yang lalu, kondisi Imas belum juga membaik. Sepertinya jin belum juga bosan untuk mengganggunya. Kadang Imas mendadak tertawa lalu menangis. "Bagaimana ini Ustadz Fikri? Sebenarnya dia bisa atau tidak sih meruqyah istriku? Jangan-jangan dia Ustadz gadungan?" Gumam Gali dari bilik dinding sambil memandangi Imas yang sedang melamun di sofa. Ia tak sadar bahwa mengeluh seperti itu merupakan bentuk godaan dari setan agar dirinya menjauhi syariat Islam. Raut muka Imas terlihat sendu. Gali mengusap wajahnya frustasi. Ia pun berpamitan kepada Imas hendak keluar sebentar mencari angin segar. Itu pun tidak diiyakan, bahkan tidak ditanggapi dengan anggukan oleh Imas. Gali menghirup dalam-dalam udara segar pagi ini, tapi sayang tak sesegar pikiran dan hatinya. Langkahnya kini mulai menyusuri jalan yang kanan kirinya merupakan pematang sawah yang masih hijau. Ia tak menyadari bahwa langkah kaki membawa dirinya terus mendekati kediaman Dasimah. Gali berhenti, di hadapannya berdiri tegak sebuah rumah sederhana. Dulunya rumah itu berdindingkan bilik bambu, tapi kini sudah direnovasi menjadi dinding kekar, meski hanya terbuat dari lapisan triplek. Gali mengetuk pintu itu, lalu keluarlah Nyi Dasimah. Kang Gali?" Gali tersentak seolah baru tersadar dari lamunan panjang. Dasimah, bagaimana aku bisa ada di sini? Saya mau ngopi di warung Haji Imron," ujarnya heran. Dasimah tersenyum tipis. "Ayo masuk Kang, ngopi di dalam saja, Ima buatkan." Tapi Ima, saya..." "Sudahlah, ayo. Duduk Kang, Ima buatkan kopi dulu ya." Dasimah pun melenggang menuju dapur. Sementara itu, pandangan Gali menyisir setiap sudut rumah. Ada hawa yang ia rasa tak biasa. Sesekali Gali mengusap tengkuknya karena hawa dingin yang berembus di dekatnya. "Silahkan Kang." "Terima kasih Mah. Akang tumben kesini." "Aku juga tidak tahu Imah. Seperti yang aku bilang, aku mau ngopi di warung Haji Imron, tapi kok malah kesini." "Akang sedang ada masalah ya sama Imas.
Tidak, aku tidak punya masalah apa-apa dengan Imas. Kami baik-baik saja kok. Iya, hubungan kalian memang baik-baik saja. Maksudku, keadaan Imas yang tidak baik. Dari mana kamu tahu? Hampir semua warga kampung sudah tahu loh Kang, kalau Akang dan Imas beberapa kali bolak-balik ke bilik ruqyah miliknya Ustadz Fikri, iya kan? Sebenarnya istri Akang kenapa? Aku tidak tahu Imah, semenjak kami menikah ada saja gangguan dalam keluarga kami. Itu pun hanya Imas yang merasakannya, tapi tidak separah sekarang. Sebentar ya Kang. Dasima beranjak ke dalam kamar, tak lama kemudian keluar. Ini, ia memberikan secari kertas kepada Gali. Apa ini? Ini jimat. Bukan Kang, itu bukan jimat. Apa Akang gak lihat kalau yang tertulis di sana ayat Al-Quran? Tapi ini tidak tampak seperti ayat Al-Quran. Ayat apa? Surat apa? Kang, simpanlah itu untuk menjaga Akang dan Imas supaya tidak terkena gangguan jin. Gali melipat kertas itu dan memberikannya kepada Dasimah. Maaf, aku tidak bisa Imah, aku takut. Dasimah berusaha bersikap setenang mungkin. Ia tahu jika Gali pasti merasa ada yang tidak beres. Kang, Gali menatap mata Imas. Mereka beradu tatap sepersekian detik. Percayalah, ini aman. Dasimah memberikan kembali kertas tadi dan satu kertas lainnya. Apalagi ini? Buka saja dulu. Itu yang namanya ilmu putih. Akang baca sendiri, kan ada kalimat-kalimat Allah yang disematkan di sana. Jadi tidak apa-apa, aku menyimpannya. Tidak apa-apa Kang, pikirkanlah Imas, kasihan dia. Baiklah, aku simpan. Terima kasih banyak Imah. Ada apa, A? Imas duduk di sebelah Gali. Gali tersenyum samar. Neng, bacalah ini untuk keselamatanmu. Apa itu, A? Buka saja. Imas pun membuka lipatan kertas. Tampaklah huruf-huruf Arab yang Imas tak ketahui bacaan dan artinya. Sedangkan kertas yang satu lagi berisi mantra. Berwudulah, lalu amalkan mantra ini. Tapi A, bukannya ini dosa. Tenang saja Neng, katanya ini mantra putih. Katanya, kata siapa? Itu. Gali menunduk, ia bingung harus menjawab apa. Tadi di warung Aa ngobrol sama bapak-bapak yang mengerti soal gangguan jin. Akhirnya Aa ceritakan keadaanmu dan dia memberikan Aa ini. Baiklah, Neng mau wudhu dulu ya A. Singkat cerita akhirnya Imas merapalkan mantra tersebut. Neng merasa lebih tenang A. Petang menjelang azan maghrib berkumandang. Imas merasa heran melihat Gali yang sedang berselonjor santai di atas kasur. A, tidak ke masjid. Aa lagi malas Neng, mau sholat di rumah saja. Imas menggeleng pelan, ia merasa ada yang aneh dalam diri Gali. Mau tak mau Imas sholat maghrib sendirian. Selesai sholat, Imas kembali membaca mantra. Desiran angin kembali ia rasakan. Bulu kuduknya berdiri. Imas mencoba menepis perasaan tak enak itu. Lalu membereskan alat sholatnya. Ia melihat Gali masih belum beranjak. Sholat A, Neng sudah selesai. Gali diam saja. Imas menghampiri dan duduk di sebelah Gali. Gali tiba-tiba menatap tajam Imas, membuat Imas tak nyaman. A, kenapa? Baik-baik saja kan? Tanpa menjawab, Gali langsung mencekik Imas. A, lepas A. Mati kamu Imas, mati. Sadar A, istighfar. Imas membacakan ayat-ayat suci. Akhirnya Gali pun pingsan. Gali, Ibu, Gali, tolong. Ayah, kalian kenapa? Apa yang terjadi kepada kalian? Kami disiksa nak, kami disiksa malaikat kubur karena ulahmu. Aku, memangnya aku kenapa? Aku tidak merasakan melakukan kesalahan. Kamu telah menyekutukan Allah. Kamu telah menjerumuskan kami ke dalam api neraka nak. Bertaubatlah. Tidak. Gali terperanjat dari tidurnya setelah mendapat mimpi buruk. Astagfirullahaladzim. Ada apa A?
Kok Neng dengar tadi seperti berteriak? Aa mimpi buruk. Neng, maafkan Aa ya. Gara-gara Aa kita terjerumus ke dalam dosa besar. Maksudnya? Sudahlah, nanti Aa ceritakan. Gali melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 6:30. Untuk kesekian kalinya, semenjak bertemu Dasimah, Gali jarang menunaikan sholat subuh dan sholat yang lain. Sebenarnya ia sadar akan hal itu, namun dirinya seperti ditahan sesuatu, sehingga ia merasa malas beribadah. Jika memaksakan diri sholat atau mengaji, tubuhnya pun terasa panas. Neng, nanti kita pergi ke masjid ya. Mau apa ke sana, A? Ada acara ruqyah massal yang diadakan oleh rumah ruqyah. Aa tahu dari mana info itu? Gali mengambil selembar kertas dari dalam laci. Imas mengambil kertas itu. Hadirilah ruqyah massal tim rumah ruqyah di Masjid Baitur Rahman, Ahad pukul 9. Imas melirik Gali, lalu melipat kertas itu. Aa yakin ke sana. Memangnya kenapa? Kan Aa tahu sendiri kalau Neng sudah beberapa kali diruqyah oleh Ustadz Fikri, tapi tidak ada hasilnya. Lagi pula Aa sendiri yang bilang kalau Ustadz Fikri menipu kita. Kita coba sekali lagi, Neng. Aa tidak mau mimpi buruk terus soal ayah dan ibu. Awalnya Imas ragu, kemudian ia mengangguk setuju. Di tempat lain, di kediaman Kang Asep, ia tengah memaksa Nining untuk ikut dengannya ke acara ruqyah massal. Pokoknya aku tidak mau ikut, Kang. Neng, dengarkan Akang. Apa kamu mau kalau kita terus diganggu oleh jin-jin itu? Ini semua kan salah Akang. Kenapa Akang ke rumah dukun dan membawa pulang jimat penglaris? Ini semua karena kamu. Kamu selalu saja ribut ingin dibelikan mobil seperti tetangga kita. Aku melakukan ini semua untuk kamu, Ning. Kalau memang Akang melakukan semua untuk aku, lalu kenapa sekarang semua harus dimusnahkan? Aku sudah bahagia, Kang. Aku menikmati kekayaan kita. Istighfar, Ning. Apa Akang bilang? Istighfar. Apa Akang sekarang sudah bertobat? Sholat saja aku tak pernah lihat. Kang Asep membuang muka dan mengusapnya kasar. Memang benar yang dikatakan oleh Nining. Ia telah lama meninggalkan Allah. Netranya kini kembali menatap wajah sang istri. Ikutlah denganku ke acara itu. Yakinlah semua baik-baik saja. Nining mendengus. Baiklah, tapi kalau terjadi apa-apa denganku, Akang harus tanggung jawab. Kang Asep mengangguk ragu. Setelah sambutan singkat Ustadz Fikri, beberapa peserta yang belum berwudu pun beranjak keluar masjid setelah dipersilahkan. Beberapa menit kemudian semua telah siap. Peserta telah dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu pria dan wanita, yang dipisahkan oleh sekat lain. Beberapa peserta mulai menunjukkan reaksi saat Ustadz Fikri melantunkan ayat kursi. Ada yang teriak, ada juga yang langsung muntah. Dengan cekatan Ustadz Azizah dan Ustadz lainnya membantu peserta yang tidak didampingi keluarga. Di antara peserta-peserta itu ada yang bereaksi sangat kuat sampai kerasukan. Mereka menjadi pusat perhatian peserta lain, tak terkecuali Ustadz Fikri. Mereka adalah Pak Sutri, Nining, Kang Asep, dan Imas Gali. Saat suasana mulai ricuh, dengan tenangnya wanita berkerudung putih beranjak dari tempatnya dan berjalan keluar masjid sambil tersenyum sinis. Dari kejauhan Ustadz Fikri melihatnya. Bu, tunggu, serunya sambil berlari kecil mengejar wanita itu, namun nihil. Saat Ustadz sampai di teras, wanita itu telah menghilang. Tak heran wanita itu menghilang dengan sangat cepat, karena yang datang hanyalah sukmanya yang tak sengaja tertangkap oleh mata Ustadz Fikri. Sedangkan raga sang pemilik sukma sedang duduk bersila di lantai rumah. Sukma Nyai Dasimah. Suasana semakin ricuh karena peserta lain ketakutan melihat Imas dan Nining yang bereaksi sangat kuat. Bagaimana ini Ustadz? Saya dan istri saya akan membawa mereka ke rumah ruqyah. Saya titip yang lain kepada Ustadz. Baiklah kalau begitu. Oh ya Pak Ustadz, kenal dengan mereka? Iya, yang sedang bersama istri saya ini Bu Imas. Beliau memang sudah beberapa kali diruqyah oleh saya.
karena teluh yang terus menimpa dirinya. Sedangkan yang bersama Ustadz Fahri, dia adalah pemilik warung makan di pinggir jalan besar. Bisa ibu bapak ceritakan kepada saya apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Ustadz Fikri setibanya mereka di rumah Ruqyah. Kang Asep dan Gali pun bercerita secara bergantian bagaimana awalnya Kang Asep bertemu dan akhirnya diberikan raja oleh si dukun. Namun semua terkejut saat mendengar keterangan Gali. Jadi Pak Gali kenal dengan wanita itu? Iya Pak Ustadz, namanya Dasimah. Imas tercekat, ia merasa heran kepada sang suami. Aa bilang kertas itu diberi oleh bapak-bapak. Maaf Neng, kalau Aa bilang habis bertemu Dasimah, Neng pasti marah. Aa juga tidak menyangka kalau ternyata dia penganut ilmu hitam. Sudah, tenang, Pak, Bu, masalah ini harus segera dibereskan. Karena amat berbahaya, terutama karena perbuatannya yang menyekutukan Allah. Tapi bagaimana caranya Ustadz? Dia kan sakti, sedangkan kita punya apa untuk mengalahkannya? Kita punya Allah Kang, dan yang tepat bukan mengalahkan, tapi membawanya kembali ke jalan yang benar. Nanti akan saya pikirkan caranya. Kang Asep dan istrinya saling bertatapan, kemudian menunduk seolah meredam rasa malu. Kang Asep, bagaimana kalau sekarang kita ke rumah Akang? Ajak Ustadz lalu menoleh ke arah Gali. Pak Gali dan Bu Imas pulang saja dulu ke rumah. Setelah urusan saya selesai dengan Kang Asep, nanti saya akan ke rumah Pak Gali. Bagaimana? Baik Pak Ustadz, kalau begitu kami pamit dulu. Kami tunggu kedatangan Bapak. Bagaimana Kang Asep? Bisa kita pergi sekarang? Saya harus memusnahkan raja yang ada di rumah Akang. Tidak, jangan! Nining menjerit tiba-tiba. Ia meronta-ronta, menendang-nendang seperti anak kecil yang sedang merajuk. Kang Asep spontan berdiri karena terkejut. Kenapa istri saya, Tat? Jin yang ada di dalam tubuh istri Akang bereaksi saat saya bilang akan menghancurkan raja. Balas Ustadz Fikri, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Nining berhenti berteriak, kini ia menangis tergugu. Singkat cerita, sesampainya di rumah Kang Asep, dengan cekatan Ustadz Fikri mengambil jimat itu. Ustadz membawa benda-benda haram itu ke halaman, lalu mengeluarkan korek api dari dalam sakunya. Diliriknya Nining yang sedang duduk menangis di teras, ditemani Ustazah. Lalu beralih menatap Kang Asep. Namun Ustadz Fikri tak gentar, tekadnya justru semakin bulat, ingin memusnahkan benda-benda tersebut. Dan akhirnya benda-benda itu pun dibakar oleh sang Ustadz. Ustadz, saya takut. Takut kenapa Kang? Bagaimana kalau nanti Nyai tahu dan dia menyantet saya, Ustadz? Astagfirullahaladzim. Kang, Akang tidak perlu takut. Selama Akang ingat terus kepada Allah, selama Akang taat beribadah, insya Allah, Allah akan menjaga Akang dan istri dari segala keburukan. Iya Ustadz, terima kasih. Ya sudah, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di perjalanan ke rumah Gali, lama-lama terdengar dering telepon. Ternyata yang menelpon adalah Rizky, anak sematawayang mereka. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Bu, cepat pulang. Kenapa? Ibu dan Bapak masih ada perlu Riz? Di kamar Rizky ada ular besar. Astagfirullahaladzim. Ada apa Bu? Ya sudah Riz, Ibu sama Bapak pulang. Kamu hati-hati ya. Kalau perlu minta tolong tetangga dulu. Setibanya di rumah, tampak Rizky sedang duduk gelisah di kursi bambu di teras. Mana ularnya Riz? Di kamar Rizky Pak. Mana Riz? Tadi ada di kasur Bu. Astagfirullahaladzim. Ada apa sebenarnya ini Pak? Ibu jadi tambah yakin kalau semuanya berhubungan dengan Nyai Dasimah. Ustadz Fikri menggeleng pelan sambil memijit keningnya. Tak lama kemudian terdengar salam dari luar. Waalaikumsalam, saut Ustadz dan Ustazah bersamaan, lalu mereka menuju ke depan. Tadi nyata ia mengucap salam ternyata Rizky. Lalu siapa yang ada di dalam rumah? Rizky, kamu dari mana? Bukannya kamu tadi? Ustazah nampak linglung. Ustadz Fikri juga demikian. Rizky dari rumah teman Bu, Pak. Ibu sama Bapak baru pulang.
Serasa lemas lutut Ustazah, ia dan Ustadz lalu berlari kecil menuju kamar anaknya. Rizky yang merasa bingung pun mengekori mereka. Pintu kamar seketika tertutup dan terkunci saat Ustazah Azizah menginjakkan kakinya di kamar Rizky. "Rizky, Pak, buka pintunya, Pak!" Tiba-tiba jendela kamar Rizky tertutup. Angin bertiup kencang di dalam kamar, menerbangkan buku-buku dan benda lain milik Rizky. Siapa kamu?" Wanita melangkah perlahan mendekati Ustazah dengan netra bulatnya yang menatap tajam. Sudut bibirnya naik, kemudian berkata, "Assalamualaikum, wahai wanita sok suci. Akulah Nyai Dasimah, dan aku akan membunuhmu dan suamimu karena kalian mencoba menghentikanku." "Laknatullah, saya tidak takut. Pergi kamu, wanita iblis." "Bagaimana kalau putramu saja yang kujadikan tumbal atau kujadikan budak?" Jemari Nyai Dasimah mencengkram kuat jilbab Ustadz Azizah, kemudian melepas kasar sampai gelungan rambut Ustazah terurai. "Kamu manusia munafik." "Kamu yang munafik. Allah lah yang sudah menciptakanmu, tapi kamu malah menyembah iblis. Apa iblis bisa membuat hidupmu bahagia dunia dan akhirat?" "Diam. Kau tahu apa tentang dunia dan akhirat? Memangnya kamu sendiri bakal masuk surga, hah?" "Astaghfirullahaladzim." Sementara itu gedoran pintu semakin kuat. Dasimah melirik sekilas ke arah pintu, lalu tersenyum miring. "Kasihan suamimu, istri yang paling ia cintai akan tewas mengenaskan detik ini juga. Apakah ada pesan terakhir, Ustazah?" Aku tidak takut mati. Ayo kita mati bersama." "Kurang ajar, rasakan mantraku ini dan bersiaplah menemui ajalmu." Detik berikutnya, bibir tebal Dasimah mulai mendesis, merapalkan mantra, dan hanya ia sendiri yang mengerti artinya. Bersamaan dengan itu pula, Ustazah Azizah berusaha membaca ayat kursi dan ayat-ayat Al-Quran lainnya, meski dengan suara yang terputus-putus. Setelah beberapa menit mereka saling beradu kekuatan doa. Tangan Dasimah tiba-tiba memerah panas. Kemudian ia lenyap seketika bersama angin. Ustazah Azizah jatuh tersungkur sambil terbatuk-batuk. Saat itu pula pintu kamar akhirnya terbuka. "Ibu!" seru Ustadz Fikri dan Rizky bersamaan. Mereka langsung mendekati Ustazah, lalu membopong tubuh yang terkulai lemas itu ke atas kasur. "Subhanallah, apa yang terjadi?" Sedangkan di kediaman Galih, "Bagaimana ini? Sudah sore tapi ke Ustadz dan istrinya belum kesini juga. Apa tidak jadi ya?" Juga tidak tahu, Neng. Mungkin mereka ada keperluan lain. Coba telepon." "Iya." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam Pak Gali. Maaf Pak Ustadz, tidak jadi ke rumah saya." "Astagfirullah, maafkan saya lupa kasih kabar Pak." "Ada apa Ustadz? Apa ada masalah?" "Maafkan saya Pak Gali, kalau keadaan istri saya sudah baikan, insya Allah saya akan segera ke rumah Pak Gali. Sampaikan juga maaf saya kepada Ibu Imas." "Ya sudah, semoga Ustadz dan keluarganya selalu dalam lindungan Allah." "Amin, sama-sama Pak Gali." "Kenapa Mereka diganggu, Neng." "Diganggu bagaimana? Oleh siapa?" "Dasimah." "Ya Allah, kalau Ustadz dan Ustazah saja bisa diganggu, apalagi kita, Luar biasa betul kekuatan si Dasimah itu." "Jangan khawatir, Neng. Kita harus bisa melawannya. Bagaimanapun juga, pertolongan Allah lebih kuat dan nyata." "Kalian tidak bisa menghancurkanku begitu saja." Tiba-tiba saja suara seseorang menggema di rumah mereka. Gali dan Imas tersentak. Siapa kamu?" "Aku di sini." Gali dan Imas saling berpandangan, lalu dengan ragu menghampiri sumber suara yang berasal dari ruang tamu. "Siapa kamu?" Orang itu berbalik badan, membuat Gali dan Imas tercekat. Dasimah, kenapa kamu bisa ada di sini?" "Iya sayang, ini aku.
Aku rindu kepadamu. Gali dan Imas sama-sama terperangah. Jangan bercanda, Dasimah. Apa maumu? Dasimah berjalan perlahan mendekati Gali dan Imas. Karena takut, Imas langsung bersembunyi di balik punggung suaminya. Mauku. Kamu tanya apa mauku? Mauku adalah kematian kalian yang sudah merebut kebahagiaanku. Istighfar, Dasimah. Dasimah tertawa keras lalu mencengkram tangan Gali. Ikutlah bersamaku dan kalian semua akan selamat. Tidak, aku tidak menyangka kamu orang yang sangat jahat, Dasimah. Dan lihatlah. Kamu lihat sendiri kan, aku sekarang sudah bahagia dengan istriku. Lupakanlah perasaanmu yang terpendam itu, Dasimah. Netra Dasimah berkaca-kaca. Ia mendengus kasar lalu membaca mantra. Kemudian menarik tangan Gali ke pelukannya yang saat itu langsung tak sadarkan diri. Aku akan membawanya. Selamatkanlah dia kalau bisa, atau tunggulah ajal menjemput kalian semua. Dasimah dan Gali pun menjelma menjadi angin dan menghilang. Imas terduduk lemas, badannya bergetar. Ia tak tahu harus berbuat apa sekarang. Sampai beberapa menit Imas masih saja terpaku di lantai. Ia tak tahu harus berbuat apa. Pak Ustadz, ya, aku harus minta bantuan Pak Ustadz. Ada apa Bu Imas? Suami saya Pak Ustadz. Iya, Pak Gali kenapa? Apa sudah terjadi sesuatu? Suami saya diculik Dasimah Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, kok bisa? Bagaimana ceritanya Bu? Maaf Pak, saya tidak bisa bicara banyak di telepon. Apa bisa Bapak ke rumah saya sekarang? Ustadz Fikri diam sejenak. Diliriknya sang istri yang sedang tidur. Ia mendesah pelan yang terdengar oleh Imas. Bagaimana Ustadz? Iya Bu, insya Allah saya ke sana. Baiklah Pak Ustadz, tolong cepat ya Pak. Iya, sabar Bu. Bu Imas tenang dulu. Istighfar, kalau ada apa-apa sebelum saya tiba, cepat minta bantuan tetangga. Singkat cerita, akhirnya Pak Ustadz sampai di rumah Imas. Assalamualaikum, Ibu Imas. Kembali Ustadz Fikri mengetuk pintu dan tetap tak ada jawaban. Karena khawatir terjadi sesuatu dengan Imas, Ustadz Fikri pun perlahan membuka pintu. Pintu dibukanya dengan lebar. Ustadz melangkah hati-hati ke dalam rumah. Bu Imas, ini saya, Ustadz Fikri. Hening tak ada jawaban. Ustadz Fikri yang semakin curiga. Ia memasuki setiap kamar dan ruangan, tapi tidak ditemukannya Imas. Sementara setiap sudut rumah tampak sepi. Tak ada tanda-tanda perampokan, penculikan, ataupun kedatangan Dasimah. Astagfirullahaladzim, kemana sebenarnya Bu Imas ini? Azan maghrib berkumandang. Lebih baik aku sholat dulu. Ia pun bergegas berwudu. Pintu rumah tiba-tiba tertutup sendiri dengan keras saat Ustadz hendak keluar untuk pergi ke masjid. Ya Allah, kenapa ini? Ustadz berkali-kali mencoba membuka pintu, tapi hasilnya nihil. Ustadz Fikri mengusap wajahnya kasar. Dengan terpaksa ia sholat di ruang tamu, beralaskan lantai yang sudah disapunya. Selesai sholat, Ustadz kembali mencoba membuka pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Pintu pun terbuka, disambut ucapan hamdalah sang Ustadz. Namun ia belum sepenuhnya merasa lega. Ustadz Fikri bertambah bingung sebab ia tak tahu harus kemana mencari Imas. Ustadz, samar-samar sebuah suara mengejutkan Ustadz. Bu Imas, Ustadz, tolong saya. Ustadz tersentak, suara itu memanglah suara Imas, tapi di mana orangnya? Ustadz, saya di sini. Di mana Bu? Bu Imas. Ustadz, tolong saya. Saya di belakang. Pandangan Ustadz mengarah ke pintu dapur. Dibukanya perlahan pintu itu. Nampaklah Imas yang terkapar di tanah tanpa hijab, yang selalu membalut kepalanya. Rambutnya yang panjang berantakan, wajah dan bajunya berlumuran darah. Allahu Akbar, Bu Imas. Ustadz Fikri berlari menghampiri Imas. Jangan kesini Ustadz. Terlambat, bagi ada dinding yang kasat mata di sana. Tubuh Ustadz terpelanting saat ia hampir mendekati Imas. Pergi Ustadz, tolong selamatkan suami saya.
Dengan susah payah Ustadz Fikri berdiri. Tubuhnya kini basah kuyup. Tidak, saya akan selamatkan Bu Imas dulu. Tidak semudah itu Ustadz. Ustadz Fikri terperanjat. Dari balik rumpun bambu di belakang Imas muncul sosok wanita berkerudung hitam. Mata Ustadz memicing. Kaulah itu Dasimah. Sepertinya kau sudah sangat mengenalku Ustadz. Oh ya, bagaimana keadaan istri tercintamu yang sok suci itu? Jangan basa-basi, lepaskan Bu Imas sekarang juga dan segeralah bertobat. Punya nyali juga kau menantangku. Kenapa kau ingin aku melepaskan wanita yang sama denganku ini? Sang ustadz mengernyit seraya menyeka wajahnya yang basah. Apa maksudmu? Aku tidak akan melepaskan wanita yang sama laknatnya denganku ini. Lagi pula, keluarganya telah memberikannya kepadaku. Rasakan ini. Tubuh Imas yang tengkurap seketika terlentang dan terangkat seperti sikap kayang. Jari-jarinya mencengkeram kuat rumput di bawahnya. Imas mengerang kesakitan. Wajahnya berubah pucat dan matanya menghitam. Tidak, hentikan. Aku akan membawanya pergi. Dia akan kukurung bersama iblis-iblis peliharaanku. Balas Dasimah dengan mata merah menyala. Ustadz Fikri membaca ayat kursi. Angin bertiup kencang disertai seruan guntur yang menggelegar. Ustadz melindungi wajahnya dari terpaan angin dengan lengan. Sesaat kemudian, setelah angin berhenti, Dasimah dan Imas sudah menghilang. Astagfirullahaladzim, aku harus cepat menyelamatkan Bu Imas dan Pak Gali. Langkahnya mendadak berhenti saat melewati kamar Imas. Ia teringat ucapan Dasimah yang mengatakan jika keluarga Imas telah memberikan Imas kepada Dasimah. Apa maksudnya ya? Jangan-jangan... Subhanallah, ternyata benar dugaanku. Seru Ustadz saat melihat isi kotak ukir kecil yang ditemukannya dari tumbukan baju. Aku akan membawanya. Ustadz menutup pintu lemari dan berlari keluar rumah. Di perjalanan Ustadz melihat dengan jelas sosok tanpa kepala. Ustadz, sosok itu memanggil. Apa maumu, wahai jin? Pergi. Tolong saya Ustadz. Jangan minta tolong kepada saya. Pergilah. Ketika Ustadz Fikri hendak membaca ayat kursi, tiba-tiba sosok itu terlebih dulu berkata, Nyai Dasimah telah membawa kepalaku dan dijadikan santapan iblis peliharaannya. Balaskan dendamku Ustadz. Bawa kepalaku kembali. Ustadz Fikri memejamkan mata sambil menghela nafas, lalu membuka netranya menatap sosok asih. Lengkingan suara menyayat hati terdengar keras, seraya dibacakannya ayat kursi. Lenyap. Sosok asih menghilang bersamaan dengan kabut setelah Ustadz berhenti berdoa. Kini tibalah Ustadz Fikri ke tempat tujuan. Setelah memarkirkan mobil, ia pun segera turun. Ditatapnya sekeliling rumah, yang terlihat lebih terang daripada saat pertama kali ia menginjakkan kakinya di sana. Assalamualaikum. 3 kali ketukan, ada yang menyaut salam. Pintu pun terbuka. Ustadz, Kang Asep, saya perlu bantuan. Mari masuk dulu Ustadz. Setelah Ustadz Fikri duduk, ia pun menceritakan apa yang telah terjadi. Maaf Ustadz, bukan saya tidak ingin membantu, tapi apakah semua akan baik-baik saja? Insya Allah Kang, saya mohon. Nyawa Pak Gali juga istrinya, juga bisa jadi keselamatan keluarga saya, ada di tangan Kang Asep. Kang Asep menoleh ke Nining. Bagaimana? Ikutlah Kang, Pak Ustadz kan sudah membantu kita. Baiklah Ustadz, ayo kita pergi sekarang juga, keburu malam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kang. Ya, Ustadz meminta bantuan Kang Asep untuk menunjukkan rumah Dasimah. Di sebelah mana rumahnya Kang? Kita sudah melewati makam Sirnaraga belum ya Ustadz? Saya rasa tadi sudah. Memangnya rumah dia dekat pemakaman itu? Iya Ustadz. Jalanan yang agak menanjak, berbatu serta licin lumayan membuat Ustadz Fikri dan Kang Asep kesulitan melangkah. Sampai-sampai beberapa kali hampir terpeleset.
kok berubah ya? Gumam Kang Asep pelan, tapi masih dapat didengar Ustadz. Apa yang berubah, Kang? Rumah Nyai, Ustadz. Dulu rumahnya di sini, rumah gubuk, tapi kok sekarang jadi bagus seperti ini ya? Deritan pintu yang mendadak terbuka mengejutkan mereka berdua. Masuklah. Terdengar suara wanita yang menggema dari dalam rumah. Bagaimana ini Ustadz? Itu sepertinya suara Nyai. Ayo kita masuk, Kang. Baik Ustadz. Jangan takut, Kang. Allah bersama kita. Namun ketika Kang Asep hendak melangkah, Ustadz Fikri mencekal tangannya. Ada apa, Ustadz? Ada yang tidak beres. Sepertinya ini perangkap. Perangkap? Biar saya yang berjalan di depan. Ustadz Fikri membuka perlahan pintu rumah. Sangat gelap di dalam. Tiba-tiba saja Kang Asep berteriak. Ustadz Fikri langsung membalikkan badan karena terkejut. Seketika itu juga tubuh Kang Asep melayang, seperti ada yang menariknya ke belakang. Kemudian ia terkapar di tanah. Kang, nekat juga kamu ke rumahku, Ustadz. Keluarlah Nyai Dasimah. Saya sudah di sini untuk menolong saudara seimanku. Terdengar suara Nyai Dasimah yang menggelegar. Tiba-tiba lampu rumah menyala. Tak tampak satu barang pun di ruangan itu. Hanya ada dupa-dupa dan kemenyan di sudut dinding. Ustadz tercekat saat di ruang tengah melihat banyak sekali tulisan raja di dinding. Bulu kuduknya meremang, bibirnya tak henti melafalkan zikir. Namun karena daya tahan tubuhnya yang sedikit menurun karena beberapa jam kebasahan, mata Ustadz mulai berkunang dan ia pun pingsan. Ustadz, bangun Ustadz, tolong saya. Samar-samar Ustadz mendengar teriakan. Ia berusaha membuka matanya walau terasa berat. Kini dirinya tak lagi berada di rumah Dasimah, melainkan lebih mirip di dalam gua. Ustadz, suara itu terdengar lagi. Ustadz menoleh ke belakang. Rupanya yang memanggil adalah Gali yang duduk di sebuah batu dengan tangan terikat. Allahu Akbar. Lalu berjalan cepat menghampiri Gali. Ustadz, tolong Imas. Saya lepaskan Bapak dulu, lalu kita cari bersama. Tidak Ustadz, percuma. Tali ini sudah dimantrai oleh Nyai Iblis itu. Memangnya di mana istrinya, Pak? Dasimah membawanya ke sana, Ustadz. Baiklah, saya akan mencoba menolong Ibu Imas. Bantu saya dengan doa, Pak. Gali mengangguk lemah. Akhirnya Ustadz Fikri menarik kasar kertas raja. Diambilnya lampu minyak yang tergantung di dinding. Sambil merapal ayat, Ustadz Fikri membakar kertas itu. Pintu terbuka dan Ustadz langsung menengok. Tampaklah Imas di dalam ruangan berbau kemenyan, sedang dicengkram oleh makhluk besar bermata merah. Dan di sebelahnya berdiri Nyai Dasimah yang menyeringai menatap Ustadz. Matilah malam ini, tunjuk Dasimah dengan suara menyeramkan sambil melotot. Kenapa kamu ingin menolong mereka? Sebab mereka tanggung jawabku. Tanggung jawab apa? Apa dirimu orang tua mereka? Saudara? Apa kamu yang memberi mereka makan? Aku memang bukan orang tua mereka, bukan pula yang memberi makan, tapi mereka adalah saudara seimanku. Jadi aku wajib menolong mereka. Cih, aku paling benci manusia seperti kamu, Ustadz. Kalian adalah makhluk paling sok suci. Kalian munafik. Lepaskan Imas. Tidak akan. Kenapa? Sudah kukatakan padamu bukan? Kalau keluarganya sudah memberikannya padaku. Ustadz menunduk. Ia baru saja ingat akan hal itu. Ya Allah, di mana kotak yang kubawa dari rumah Imas? Tapi Ustadz tak meneruskan kata-katanya, sebab saat mendongak, Dasimah sudah tak berada di hadapannya. Aku di sini. Ustadz Fikri menoleh ke belakang. Ternyata Dasimah sudah berada di samping Gali. Bagaimana kalau kita bertukar? Apa maksudmu? Aku akan melepaskan Imas, tapi biarkan priaku berada di sini. Bukan begitu, Gali? Na'udzubillah min zalik. Ingatlah Dasimah, aku sudah memiliki istri yang sangat kucintai. Gali menatap Dasimah yang tubuhnya mulai lemah. Imas Cempaka,
Diam! Dasima menghentakkan kakinya. Ia melotot menunjuk ke arah Imas. Bibirnya merapalkan mantra. Sejurus kemudian Imas mengerang kesakitan. Hentikan! Teriak Gali. Sekucur tubuhnya yang telah terikat tali yang sudah dimantrai Dasima benar-benar tak dapat membuatnya berkutik. Jadi, apa kamu mau tinggal bersamaku, Gali? Lepaskan suamiku, wanita iblis. Ambil saja aku. Tidak, ambil saja aku. Dasima, aku ikhlas. Tapi tolong lepaskan istriku. Aku mohon, Dasima. Sementara itu sambil menyaksikan drama segitiga di hadapannya, diam-diam Ustadz Fikri membaca ayat suci Al-Quran. Ia tak tahu harus berbuat apa selain meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba goa bergoyang hebat. Sorot mata Dasimah langsung melihat ke arah Ustadz. Ustadz sialan, mati kamu manusia lemah. Allahu Akbar. Hati-hati Ustadz, seru Gali. Ia membaca Al-Fatihah sambil berusaha melepaskan ikatan. Apa kamu berpihak padanya? Tanya Dasimah datar. Kami bukan kamu, Dasimah. Kami masih menyembah Allah, sedangkan kamu menyembah setan. Makanlah mereka berdua. Itu adalah santapan terakhir kalian. Seru Dasimah kemudian melirik Imas. Bawa dia untuk dijadikan budakku. Kemudian Dasimah berbalik dan menghilang. Tiba-tiba pintu tempat ruangan Imas berada tertutup. Gali dan Ustadz Fikri berusaha membuka pintu itu dengan mendobraknya, tapi pintu tidak terbuka. Bagaimana ini Ustadz? Apa kita akan mati di sini dimakan ular? Tanya Gali sambil melihat ular yang semakin mendekat. Tenang, kita tidak boleh lengah. Fokuslah meminta pertolongan Allah. Ustadz mengumandangkan azan. Api menyala membakar sosok ular itu. Gua kembali berguncang hebat. Batu-batu jatuh dari atap gua, menandakan gua akan runtuh. Ustadz dan Gali saling berpegangan sambil memegang dinding gua. Bibir mereka tidak berhenti mengucapkan takbir dan zikir. Pak Gali, di sana ada cahaya. Ayo kita ke sana. Tapi bagaimana dengan istri saya, Ustadz? Sudah tidak ada waktu lagi. Insya Allah kita bisa menyelamatkan istri Bapak setelah keluar dari sini. Kedua pria itu tiba-tiba saja tersungkur dengan sekucur tubuh yang sakit. Ustadz Fikri perlahan bangun. Alangkah terkejutnya ia saat menyadari jika mereka kini berada di reruntuhan rumah Dasimah. Gali pun terbangun. Sama halnya dengan Ustadz, ia juga terkejut melihat rumah Dasimah yang kini hancur. Alhamdulillah kita selamat Ustadz. Iya, alhamdulillah. Pertolongan Allah akan selalu ada untuk kita yang berada di jalannya Pak Gali. Tapi istri saya bagaimana Ustadz? Apakah kita masih bisa menyelamatkannya? Ustadz Gali kembali teringat sesuatu. Ia berdiri lalu menjulurkan tangan. Ayo Pak Gali, ada yang harus kita selesaikan. Apa itu Pak Ustadz? Ikut saja. Setelah membuka pintu mobil, Ustadz mengambil barang yang sangat ia perlukan untuk menolong Imas. Loh, ini kan punya Imas. Iya, maafkan saya mengambil tanpa izin. Lalu apa hubungannya Ustadz? Apa Pak Gali tahu isi kotak ini? Imas selalu menyembunyikannya Ustadz. Saya tidak diperbolehkan melihat isinya. Dia bilang itu warisan keluarganya. Hanya dia yang boleh menyentuhnya. Pak Gali mau lihat? Dengan ragu Gali mengangguk. Astaghfirullahaladzim, apa itu Ustadz? Itulah yang dimaksud Nyai Dasimah. Maksudnya? Apa Pak Gali benar-benar tidak tahu kalau Bu Imas menyimpan ini semua? Saya benar-benar tidak tahu Ustadz. Ada apa sebenarnya? Saya tidak mengerti. Yang sesungguhnya mengganggu Bu Imas adalah perbuatan dari jin nasab. Jin nasab, apa artinya Ustadz? Jin nasab adalah jin yang menurut kepada keturunan orang yang mempunyai kodam, pusaka, atau ilmu-ilmu kesaktian. Astaghfirullahaladzim, tapi setahu saya orang tua Imas tidak pernah menyimpan benda-benda pusaka, apalagi ilmu kesaktian. Imas mendapat benda itu dari almarhum kakeknya. Itulah Pak Gali,
kemungkinan jin ini berasal dari kakeknya. Bukankah Bu Imas juga sudah beberapa kali keguguran? Benar Ustadz, apa ada hubungannya dengan jin nasab itu? Ya, karena salah satu ciri orang terkena gangguan jin nasab adalah sulit mempunyai keturunan. Ustadz Fikri dan Gali tercekat mendengar suara teriakan seorang wanita dari arah semak bambu. Mereka pun beranjak ke sumber suara. Benar saja, tubuh Imas berada dalam himpitan bambu-bambu. Ustadz Fikri mengeluarkan sesuatu dari kantong celana. Ini jimat terakhir yang saya pegang. Sebelum saya bakar, Bu Imas ikuti kata-kata saya ya. Imas mengangguk. Kemudian Ustadz Fikri mengucapkan ikrar pemutus jin. Setelah ikrar dibaca, Ustadz merobek kertas jimat dan melemparkannya ke api yang masih menyala. Serentak mereka mengucapkan hamdalah dengan senyum menghiasi wajah mereka masing-masing. Pak Ustadz, bagaimana dengan Nyai Dasimah? Baiklah, kita tidak berhak menghakimi, biar Allah yang memberi hukuman atas semua yang dia lakukan. Gali dan Imas mengangguk. Waktu telah menunjukkan pukul 1 dini hari. Malam yang terasa begitu panjang untuk mereka. Tujuan mereka adalah langsung ke bilik Ruqyah, sebab Imas masih perlu diobati. Di tengah perjalanan, persisnya dekat makam Sirna Raga, Ustadz Fikri menghentikan mobilnya. Ada apa Ustadz? Ada wanita yang terkapar di jalanan Pak. Ustadz, Gali dan Imas turun dari mobil. Betapa terkejutnya saat mereka menyadari jika wanita itu adalah Dasimah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sudah meninggal. Kenapa tiba-tiba dia meninggal dengan cara seperti ini Ustadz? Sepertinya bukan karena kecelakaan. Ustadz Fikri menghela nafas panjang. Nyai Dasimah sudah mendapat balasan setimpal atas tindakannya selama ini. Di keheningan malam itu, mereka bertiga menatap nanar tubuh Nyai Dasimah yang gosong terbakar dengan lekukan tubuh yang menyerupai tulang patah. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.